Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 4, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Di pembelajaran 3 ada pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 64 sampai dengan 72. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul yang sedang adik-adik buka. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti ada daftarnya. Misalnya adik-adik di kelas 5 berarti pilih playlist kelas 5, klik linknya atau biru-birunya di sini. Kita akan masuk ke playlist di kelas 5. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 3, berarti klik di sini. Nanti kita akan masuk ke playlistnya nih. Ini dibuatnya berurutan ya di sebelah kanan. Jadi adik-adik tinggal cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Kita mulai ya adik-adik. Ini ada pembicaraan antara Dayu, Beni, dan juga Lani. Nah, kata yang pertama ini. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore aja? Lalu kata Dayu, saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga bersepeda keliling gunung. Lalu jawab Beni juga, benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Nah hari itu Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan ini Lani ya, sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lani terlebih dahulu. Kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Nah, ini ada ciri-ciri pantun ya adik-adik. Kita lihat ada pantun. Di sini saat malas dan tidak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya melakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, sebutkan ciri-ciri pantun di atas. Nah, ciri-cirinya ini ya. Yang pertama itu dia ini. Nah, yang ini ya. Jadi dia pakainya nah ini tadi Kak Rina buatnya yang ini ya. Pantun yang ini ya. Kalau yang ini itu berarti sajaknya dia AR AR ya. Kemudian ini adalah sampiran. Sampiran. Nah, ini yang ketiga dan keempat adalah isi. Ya. Kemudian nah, amanatnya sama dengan yang tadi ya, adik-adik. Jadi kita bisa menggunakan yang di sebelah kanan ini. Berolahraga merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga kesehatan. Nah, olahraga yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan bersepeda, ya. Dan juga bisa membuat peredaran darah menjadi lancar, seperti dengan yang ini. Kemudian yang keempat, buatlah sebuah pantun, lalu identifikasikanlah ciri-cirinya. Presentasikan pantun buatanmu di depan kelas. Ini contohnya ya. Si Rudi datang terlambat karena datang kesiangan. Jika ingin peredaran darah sehat, rajinlah makan sayuran. Nah, ini terdiri dari 4 baris dalam satu bait ya. Memiliki sajaknya AT, AN, AT, AN. Kemudian suku kata pada baris pertama sampai keempat secara berturut-turut adalah 8. Yang ini 8, 9, 12, dan 8. Kemudian yang ini baris 1 dan 2 adalah sampiran. Lalu yang ketiga dan keempat adalah isi. Kemudian berikutnya Dayu, Edo, dan Lani berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lani sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan.
Nah, setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lani membuat kesimpulan. Berikut hasil wawancaranya ya. Nah, ini nanti boleh adik-adik bacakan hasil wawancaranya. Karina akan bahas langsung ke Ayo Berlatih. Yang nomor 1, soalnya di sebelah kanan ya. Identifikasikanlah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas, yaitu Pak Damar memanfaatkan kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Beliau juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Nih ya, jadi dia menggunakan kayu ya. Yang kedua, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Jelaskan. Nah, yang pertama, pemanfaatan hasil sebagai sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Lalu yang nomor 3, apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Jelaskan. Yang pertama adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat karena membuka lapangan kerja baru ya. Nah ini ya, membuka lapangan kerja baru, lalu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandal refleksi buatan Pak Damar. Yang keempat, apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Usaha yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan yaitu Pak Damar menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi pada lahan yang telah ia tebangi. Ya. Kemudian yang nomor 5, apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Yang pertama, Pak Damar membutuhkan pasokan kayu dari pemasok kayu untuk memproduksi sandal refleksinya ya. Lalu pemasok kayu membutuhkan Pak Damar untuk membeli kayunya. Dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan berupa uang. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Damar membutuhkan masyarakat di sekitarnya sebagai tenaga kerja untuk membuat sandal refleksi. Masyarakat di sekitar membutuhkan pekerjaan dari Pak Damar, lalu dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan berupa uang. Ya, pekerjanya mendapatkan gaji, Pak Damar mendapatkan hasil dari penjualan sandalnya ya. Kemudian berikutnya kita mengamati ya. Di sini lakukan pengamatan terhadap masyarakat di sekitar adik-adik. Identifikasilah ya, aktivitas masyarakat di sekitar adik-adik yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. Buatlah laporan berdasarkan hasil pengamatanmu ya. Presentasikanlah hasilnya di depan kelas. Nah, seperti ini ada pemilihan ketua RW. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Nah, yuk kita menulis di sini adik-adik. Apa yang akan kamu lakukan jika di lingkunganmu akan mengadakan pemilihan RW? Tulis pendapatnya di tabel berikut ini ya. Peran sertaku dalam pemilihan RW di lingkungan. Nah, yang pertama, turut serta dalam gotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara. Yang kedua, mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Kemudian membantu para ibu menyiapkan makanan. Yang keempat, mengamati dengan tertib proses jalannya pemilihan RW. Yang kelima, ikut meramaikan acara yang diselenggarakan ketika pemilihan RW. Dan Kak Rina tambahkan 1, ikut menjaga ketertiban lingkungan dengan tidak mengganggu proses jalannya acara pemilihan. Nah ini ya. Kemudian akhirnya ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat dan lingkungan terkait ya, yang sudah mendapatkan hak pilih. Nah ini hasilnya laporan singkat yang dibuat oleh Dayu. Ya, boleh adik-adik amati, ini ada bagian laporan judulnya, kemudian nama pembuatnya, lalu hasilnya. Ya, siapa saja calonnya, jumlah pemilihnya, tempat pemilihan, lalu hasilnya. Ya. Nah, jadi yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Nah, sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan ya.
baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun juga kepala desa. Kita juga harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan juga kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, maka dapat dilakukan voting. Voting itu adalah pemungutan suara ya. Kemudian nanti buat kelompok ya, terdiri dari 3 orang siswa, lakukan pengamatan terhadap pengambilan keputusan di lingkungan tempat tinggal. Jadi ini adik-adik bisa membuat sendiri, karena nanti akan berbeda-beda ya, dan nanti buat laporannya contohnya seperti yang dibuat oleh Dayu, ya. Nanti tinggal diganti aja calonnya siapa, tempatnya di mana. Nah, kita sekarang mau menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Nah, kita biasa melakukan pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan voting. Salah satu contoh voting adalah pemilu atau pemilihan umum. Yang nomor 2, apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Yang pertama, pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. Yang kedua, membuat jam ronda malam. Kemudian melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan. Yang ketiga, bagaimana cara masyarakat melakukan tanggung jawabnya sebagai warga. Yang pertama, berpartisipasi dalam pemilihan RT, RW, dan juga kepala desa, menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Yaitu yang pertama, mengikuti gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, berpartisipasi dalam pemilihan RT atau RW. Caranya yang pertama, turut serta dalam gotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara, mengamati jalannya pemilihan ketua RW, dan membantu para ibu menyiapkan makanan. Itu contohnya. Kemudian berikutnya ini adalah renungkan, ini disesuaikan dengan kondisi adik-adik ya. Apa yang sudah adik-adik pelajari, lalu apakah adik-adik sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dijawab sesuai dengan kenyataannya ya adik-adik ya. Nah, ini juga ditanyakan di sini nama desa, tempat tinggal adik-adik, kepala desanya siapa, dan lain-lain. Ini didiskusikan dengan orang tua ya di rumah. Jadi pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!